Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para sahabat? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk kali ini, saya mau bahas tentang Palestina. Kenapa kita harus terus peduli dengan Palestina? Yang pertama, yaitu Palestina kiblat utama sebelum pindah ke Ka'bah. Yang dulunya Ka'bah dikuasai oleh kaum musyrikin. Di dalam Ka'bah itu terdapat banyak sekali berhala-berhala. Setelah lama-kelamaan, Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipindahkan lagi kiblatnya ke Ka'bah. Bisa dicek dalam Quran Surat Al-Baqarah 143. Yang kedua, yaitu Masjidil Aqsa sebagai tempat singgah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Bisa dicek dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. Yang ketiga, masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram. Masjid yang pertama yaitu Masjidil Haram yang diresmikan oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat kumpulnya para umat. Untuk masjid yang kedua yaitu Masjidil Aqsa yang dibangun oleh Nabi Yakub. Yang keempat, Palestina, tempat tanah lahir para nabi dan tanah kubur para syuhada. Banyak terlahir para nabi di tanah Palestina dan banyak juga para syuhada yang gugur mulai zaman nabi dulu hingga sekarang. Yang selanjutnya, terbebasnya Palestina tanda umat Islam sudah bersatu. Di sini dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslim berperang dengan Yahudi. Maka kaum muslim berhasil membunuh kaum Yahudi. Sehingga kaum Yahudi berlari di balik pohon dan batu. Dan pohon dan batu itu pun berkata, "Wahai kaum muslim, wahai Abdullah, ini Yahudi sembunyi di belakangku. Maka segera bunuhlah dia. Kecuali Gorgot, karena ia adalah pohon dari orang Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Dan yang selanjutnya yaitu di Palestina tempat terbunuhnya Dajjal. Sesungguhnya Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di bab Lut, yaitu gerbang Lut. Hadis riwayat Ahmad. Ada yang mengatakan kalau gerbang Lut itu di sekitar Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Dan tanah Palestina telah diwakafkan kepada umat muslim pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ngapain sih mikirin Palestina? Orang di negara kita aja masih susah. Begitulah kata beberapa orang. Sahabat, andaikan kalimat bernada sama diucapkan oleh ulama Palestina jika mereka di tahun-tahun 1945 berkata, ngapain sih mikirin Indonesia? Orang di negara Palestina aja masih pada susah. Mungkin cerita kemerdekaan kita akan berbeda. Akan terjegal, akan tertunda, akan sulit mendapat pengakuan dunia, sebab umat Palestina ada di balik pengakuan negara-negara Arab atas Indonesia. Mufti Amin Al-Husaini namanya. Saat mendesak Mesir dan negara Liga Arab untuk mengakui Indonesia, Palestina sedang tidak baik-baik saja. Imigran Yahudi sudah berdatangan dan meneror
penduduk setempat. Meskipun begitu, Palestina tetap bersuara membela dan menyuarakan Indonesia. Dan hari ini kita kok tega-teganya bilang ngapain jauh-jauh mikirin Palestina. Nah, salah satu alasan kuat mengapa kita perlu membela Palestina adalah karena kita tahu diri. Kita ingin menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Pandai membalas budi dan ingat akan kebaikan orang. Palestina dulu membantu kita, padahal mereka tidak baik-baik aja. Saya ambil dari album FB dari Dia Tania dan Hasanah. Di sini menceritakan tentang mengapa sih harus Palestina. Begitulah para sahabat. Semoga bermanfaat, semoga kita lebih paham apa yang kita selama ini ragukan. Semoga buat bahan kita berpikir lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesempurnaan milik Allah, dan kekurangan tentunya milik saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.